Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-232. Nah seperti biasa pada episode ini saya ditemani teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Mas kok Aldi, beda gini Mas Anis? Ini beda. Saya juga agak tegang ini. Karena tidak seperti biasanya. Nah ini biasanya sekarang ini ada siapa nih Mas Anis? Kalau ini sekarang tamu kita malam ini beliau adalah Kiai Haji Tajuddin Arafat. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Kok lemes Yai? Enggak, nanti aja. Jangan tegang tak nanti aja. Oh gitu. Nah Mas Aldi, ini beliau sudah rawuh jauh-jauh dari Ngalian Yai. Ya ora adoh banget sih. Ini ada yang lebih jauh jam nih, dari Mas sini. Ada yang lebih jauh nih juga nih Nah ini ada yang jauh, ada yang spesial juga. Kita juga dirawuhi, didatangi oleh teman-teman anak PPL dari UIN Sunan Kudus. Nah, bener gak? Nah, tepatnya di apa Mas jurusannya Mas? Manajemen dakwah dan KPI. Komisi Penyiaran Islam. Komisi. Ya. Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, sudah rawuh bersama kita dan ini tidak seperti biasanya. Tempatnya juga beda. Iya. Kalau yang biasa tuh di studio, sekarang di ini kantor ya Mas ya? Kantornya Mas Anis. Di kantor PPM AJT. Iya. Nah, eksklusif hari ini. Eksklusif. Iya. Malam ini Mas Aldi bahas apa Mas kira-kira? Ya ini karena di sini banyak manusia-manusia ya Mas ini. Calon cendekiawan muslim ya. Calon pendakwah juga. Nah, kita juga akan membahas tentang manusia, tapi judulnya ini manusia bertuah Mas Anis. Biasanya kan kalau bertuah itu kan apa benda-benda kan. Ya. Nah ini manusia. Nah, mungkin ini bisa digali nih manusia bertuah itu seperti apa gitu. Juga cocok sama momentumnya Mas. Apa itu momentumnya Mas? Kan ini sudah masuk di tahun baru. Tahun Hijriah. baru Hijriah. Muharram ya ini. Muharram itu kan. Suro orang Jawa bilangnya. Biasanya orang Jawa kan bilang suro, kemudian ada istilah yang katanya tuh keramat, pelene, kemudian bulan suro itu identik dengan ngumbah keris itu ya. Ini mungkin teman-teman ada yang suka ngumbah keris juga Mas. Tiap hari mereka itu. Nah, malam ini kita akan bahas tentang bagaimana itu kita bisa menjadi manusia yang bertuah. Jadi tidak hanya benda-benda saja yang bertuah. Iya. Tapi juga manusianya juga punya kebijaksanaan, punya kualitas diri. Tidak seperti hanya mengandalkan benda saja. Misalkan pengen kebal, kemudian pakai apa cincin gitu ya. Itu juga berarti bisa. Lah itu tapi juga ini bukan bertuah Pak Yai. Ini aksesoris saja. Ya. Nah kira-kira Pak Yai, bagaimana itu kita bisa muhasabah tentang tahun baru Hijriah, kemudian bisa memaknai bahwa kita sebenarnya juga diciptakan oleh Allah itu sebagai manusia yang punya keistimewaan. Min ahsani taqwim waktu itu. Ya, benar. Tapi kenapa kok hari ini banyak orang yang cenderung malah mengandalkan benda, bahkan mengandalkan orang lain untuk bagaimana dia tuh bisa terhormat. Ngandalkan bapaknya mungkin. Dikengan besar. Terima kasih Mas Anis, Mas Aldi. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang nyantai ya, dengan teman-teman dari UIN Kudus. Kalau ditanya tentang manusia bertuah, memang hakikatnya itu manusia itu memang bertuah.
Harusnya bertuah. Iya, tinggal dia mau merawat tuahnya itu atau mau merawat ajinya dia itu atau enggak. Tuah itu apa Pak Yai kalau bisa Tuah itu dibahasakan? ya memiliki apa ya, energi yang positif, memiliki daya Ah, yang mungkin tidak mudah dimiliki oleh yang lain. Kalau pengaruh bisa Atau juga Pak memiliki Yai. kalau dalam bahasa tradisi orang-orang apa itu kanuragan tuah itu ya punya aspek kekuatan yang bisa mensupport orang, bisa percaya diri, orang bisa punya Oh, iya, iya. keyakinan tertentu kan itu. Tuah itu ya taji kalau orang bilang yang lain. Taji. Taji itu dia punya sesuatu yang orang yang lain itu bisa tunduk, bisa mudah percaya. Oke. Maka jimat itu bertuah kan karena diyakini ya, Iya. diyakini memiliki kekuatan yang bisa titik yang lain itu memberikan manfaat atau memberikan kerusakan. Bertuah ya manusia itu yuk makhluk Tuhan yang paling bertuah itu ya manusia. Nah tinggal kemudian tuah yang dalam dirinya itu mau dirawat atau tidak. Contoh sederhana lah, kita juga baca surat Al-Baqarah tentang cerita Allah menciptakan Adam, ya kan? Kemudian Allah menjadikan Adam sebagai Khalifatullah. Tanda bahwa Adam sebagai simbol manusia seutuhnya dan bertuah itu adalah malaikat yang kita anggap hebat, ya kan bisa terbang dengan dua sayap, gambarannya kan gitu. Itu pun sujud pada Adam. Tahu enggak ketidakmauannya iblis itu nggak mau sujud? Gak tahu Pak Yai. Kenapa itu Pak Yai? Karena iblis merasa Adam itu tuahnya menyaingi tuahnya dia. Bahkan pun merasa di bawahnya iblis mungkin ya. Iya kan dia merasa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Itu alasan argumentasinya iblis. Iya. Ketidakmauan iblis sujud itu bukan hanya soal perintah Tuhan, bukan soal itu. Kalau perintah Tuhan itu is oke nggak masalah. Masalahnya adalah saya iblis itu merasa Lebih api itu lebih keren daripada tanah. Jadi gengsi Mas Aldi. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu bertuah sampai diri oleh orang. Iya. Kan gitu kan. Orang yang punya status, orang yang punya apa ya? Privilege, orang yang punya haibah itu kan pasti kan ada yang ngiri tuh. Kenapa? Karena dia punya tuah. Apa yang dia katakan orang mendengar, apa yang dia lakukan orang kagum. Aspek itu. Cuma problemnya adalah apakah tuah yang ada dalam diri kita itu kita rawat atau tidak. Maka saya tadi senang mukadimahnya Mas Andis itu nyinggung surat At-Tin, Ahsanit Taqwim. Itu indikasi bahwa makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang paling paripurna ya manusia. Kan laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya ciptaan. Itu sekali lagi ini bukan bicara soal fisikalnya, tapi bicara soal daya potensi manusia yang bisa menggapai melebihi potensi malaikat. Cerita Isra Mi'raj kita tahu, yang bisa bertemu dengan Allah itu yang jaraknya cuma wakana qoba qausaini adna sekitar 2 busur panah itu yang melengkung itu hanya Nabi Muhammad sebagai entitasnya sebagai manusia. Sebagai manusia. Jibril aja nggak bisa. Nggak bisa naik. Jibril mengatakan, sudah saya nggak bisa naik lagi ke Sidratil Muntaha. Saya sampai di langit, apa itu? Langit 7 ya. Saya nggak bisa naik lagi. Manusia yang bisa naik. Jadi itu kalau tuanya dirawat. Oke, kalau tuanya dirawat. Kalau tidak, ya surat At-Tin selanjutnya. Tsumma radadnahu ila asfala safilin. Kalau tuanya nggak dirawat, potensi dirinya yang menjadi makhluk paripurna, makhluk sempurnanya Tuhan, nggak dirawat, maka Allah akan balikkan dia kepada asfalas safilin. Tempat yang paling rendahnya tempat di sisi Allah. Bahkan fit darkil asfali minan nar. Manusia itu orang yang paling potensi turun, ngedrop, paling drop daripada yang lainnya. Di neraka. Paling dasar ya. Mungkin setan masih di atasnya. Malah di atasnya. Maka manusia itu bahkan dikatakan di beberapa Quran itu nyindir. Bal huwa adzal. Manusia itu bisa lebih tersesat daripada hewan. Jadi jangan dikira kamu itu posisi, karena kita bertuah, maka kita itu tanggung jawabnya paling besar. Mampukah kita kemudian menjamin, menjaga tuah dalam diri kita itu senantiasa
naik. Makanya punya predikat khalifah fil ardi. Khalifah itu kalau nggak bertuah ngapain, Mas? Iya, 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 iya. Oh, gini aja, orang pimpinan RT itu milih karena pertimbangan dia punya apa? Pengaruh ya. Pengaruh kok. Masa hanya sekedar terus apa ada guna urut kacang gitu kan nggak ada tuh pemilihan seperti itu. Harus ada kompetensi, kualifikasi. Nah, aspek tuah ini. Gini ya, tentang bertuah ya. Kan tadi kan disampaikan bahwa manusia itu punya sejatinya kan sudah dari awal tuh punya potensi untuk terhormat, untuk bisa bijaksana tadi kata Mas Aldi, kemudian untuk bisa memuliakan makhluk lain nanti teman. Ya. Nah, kenapa kok hari ini banyak orang itu tidak bisa memanfaatkan itu? Bahkan cenderung malah mencari daya lain atau kekuatan lain untuk menjadikan dia itu menjadi mulia atau terhormat itu bagaimana ya? Misalkan contoh nih bulan Muharram kan, kalau Jawa kan itu identik dengan orang yang maaf itu ada klenik, kemudian macam-macam itulah. Kemudian ada juga yang sampai itu makhluk lain dijadikan alat untuk membuat dirinya itu jadi bertuah itu. Itu bagaimana ya? Nah, itu yang menjadi problem bahwa dia tidak menyadari bahwa dia adalah makhluk yang paling paripurna, yang paling sempurna di sisi Allah. Tapi Mas, ada ujiannya. Jadi manusia itu punya namanya fitrah. Kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dengan fitrahnya. Nah, di situ Rasul menambahi maka dia kemudian tergantung siapa yang mengaruhi fitrah itu. Kalau yaitu dipengaruhi Nasrani, maka dia bisa menjadi Nasrani. Kalau yang mempengaruhi itu Yahudi, maka dia bisa menjadi Yahudi. Kalau itu adalah Majusi, maka bisa menjadi Majusi. Nah, ulama menjelaskan fitrah, makna kata fitrah itu condong. Condong. Jadi meskipun manusia itu adalah makhluk paripurna, tapi dia itu tidak bisa berdaya mandiri. Berarti pergaulan. Dia punya kecondongan. Lingkungan itu pengaruh dia ya? punya kecondongan. Nah, maka agama Islam itu dengan dinun hanif itu karena agama yang mempunyai condongnya kepada kebaikan. Iya. Maka tergantung siapa yang mendesain dirinya, itulah yang memberikan kecondongannya. Nah, di aspek ini orang kemudian menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lebih lemah daripada dirinya. Tentu saja ya barang-barang tertentu, meyakini tertentu. Kalau sekedar meyakini bahwa ada selain manusia yang Allah berikan daya untuk mereka, iya kita yakini itu. Manusia punya daya ya, daya untuk berbuat baik dan juga daya untuk berbuat jelek. Sebagaimana mungkin setan atau jin itu juga punya daya untuk berbuat jelek dan berbuat baik. Tapi kemudian kalau kita menggantungkan daya kita kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah di bawah kita, ya itu yang namanya ya tergantung. Jadi istilahnya warna putih yang kita miliki tergantung siapa yang memberikan warna dalam coretan-coretan kehidupan kita. Yang menggores warna itu. Jadi kesalahan itu adalah karena ketidaktahuan dirinya bahwa dia adalah makhluk paripurna. Ini kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu urusannya dalam. Karena apa? Konsekuensi khalifah itu dia yang seharusnya mendikte semesta, bukan kemudian terikat dengan semesta. Maka saya tuh suka ayat tentang cerita Nabi Adam ini yang nggak disadari, kena konsekuensi ketika Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan manusia menjadi khalifah yang tujuannya adalah memakmurkan semesta, memakmurkan bumi. Konsekuensinya adalah Allah kemudian yang harus membriefingnya, mentarbiyahnya. Maka ayat itu kan setelah itu bicara wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajari Adam semua nama-nama. Maka yang bisa memberi nama itu hanya manusia. Coba apakah ini barang bisa menyebut bahwa dirinya adalah kursi? Tidak bisa. Siapa yang nyebut? Manusia. Tapi terkadang dengan dirinya, dengan teknologinya, dengan pikirannya, dia sendiri terjebak dengan dirinya sendiri. Contoh sederhana lah. Yang memberikan gambaran, yang memberikan makna bahwa SpongeBob itu menggemaskan, itu siapa? Manusia. Tapi terkadang kita terjebak dengan itu sendiri, padahal itu karya kita.
Apa benar kalau panda itu menggemaskan sebagaimana film Kung Fu Panda? Ada yang menakutkan ya? Ya, dia tuh hewan punya natural sendiri. Apa dikira kemudian kalau Kung Fu Panda itu pasti menggemaskan? Coba parahnya digerau awakmu. Kok gak seperti yang diikuti TV? Loh itu manusia, itu makhluk aslinya. Yang di TV itu adalah manusia memberikan nilai kepada gambaran itu. Apakah Kung Fu Panda itu masih menggemaskan? Kemudian apakah teddy bear atau apa itu kemudian menggemaskan? Apakah kemudian yang namanya kucing itu kalau ketemu tikus pasti berantem? Itu kan manusia menerjemahkan sesuatu. Tapi kita terkadang mengatakan itu iya, seakan-akan memang seperti itu. Padahal itu karya manusia sendiri. Lah aspek itu loh yang terkadang tidak disadari. Manusia terjebak dengan dirinya sendiri. Mohon maaf, terkadang kayak barang bertuah atau apa, itu kan hanya sugesti kita, kemudian ketemu dengan dalam bahasa ya, sugesti yang lain terakumulasi seakan-akan itu, padahal itu yang memberikan nilai siapa? Manusia. Ini bertuah atau tidak, kan manusia sendiri. Nah, aspek ini ketergantungan diri kita dengan diri kita. Padahal fitrah dalam diri kita itu diminta oleh Allah untuk tergantung kepada siapa? Ya kepada Allah. Oke. Nah, ini yang menjadi sering kemudian muncul namanya syirik atau yang lainnya karena mengatakan seakan-akan ini punya kuasa mandiri atas itu. Padahal kita jadi kita menggantungkan ke benda-benda itu ya. Jadi bukan berarti benda itu nggak punya kekuatan. Mungkin bisa, mungkin ada. Kita nggak pungkiri itu. Tapi mungkin kita yang harusnya mengendalikan. Mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Contoh nyuwun sewu lah. Polisi itu kan seperti kita. Satpam, security atau apapun bahasanya itu kan seperti kita. Tapi kenapa kita takut? Karena dia punya kuasa untuk. Dia punya daya dan itu. Itu bisa kita pinjam untuk kebaikan dan juga bisa untuk. Bukan berarti kemudian kita meyakini bahwa polisi itu segala-galanya. Enggak, memang Allah titipkan daya-daya seperti itu kepada mereka. Kemudian kita percaya bahwa pohon tertentu, tanaman tertentu bisa mengobati. Boleh enggak? Boleh. Ini sambiroto ada faedahnya apa enggak? Kunir asem itu ternyata kan ada. Ini padi bisa buat kenyang. Misalnya gitu. Apa kemudian kalau nggak makan padi nggak bisa kenyang? Kan enggak juga. Dalam artian bahwa karena kita memberikan nilai, Allah juga memberikan potensi di sana. Tergantung kemudian. Tapi jangan kemudian, ini yang dalam tradisi mazhab Sunni, Asy'ari itu yang ketergantungan dan memastikan bahwa itu punya kuasa mandiri, itu yang tidak boleh. Mungkin karena gini Pak, kan manusia itu ya bergantung dengan tadi benda-benda. Bahkan ada yang mungkin bergantung sama orang tuanya atau apa itu, karena dia merasa nggak percaya diri Pak. Karena ketidakpercayaan kepercayaan diri dia, akhirnya dia menggantungkan sesuatu yang buat dia percaya diri, gitu. Padahal gantungannya rapuh. Iya. Kenapa? Karena yang digantung pun itu menggantungkan pada yang lain. Itu namanya rantai-rantai kerapuan yang harus kita siapkan. Maka dalam bahasa tasawuf paling aman digantung pada Allah. Ya kan? Dalam bahasanya tahu siapa itu ya? Seorang sufi namanya Imam Ma'ruf Al-Qarhi itu kan. Orang tasawuf itu at-tamassuk bima fi aidil khaliq wal ya'su ala ma fi aidil khalaiq. Berpegang kepada apa yang memang itu di tangannya Allah pencipta dan melepaskan atau tidak begitu mempertimbangkan, gak peduli lah kalau dalam bahasa kita itu abai tentang apa yang ada di tangan makhluk. Karena apa? Itu sementara, relatif. Kita bisa menggantungkan makan kita dengan uang. Tapi ingat, untuk makan tidak butuh uang. Kadang kan tanggal tua, stres, karena wah mangan apa yo. Ya mangan sego kok ngopo takok gitu. Karena ada ketergantungan dalam pikiran kita. Kita menjadi lemah, nggak bertuah. Oke, ini sama juga dengan Mas. Saya juga punya benda bertuah nih di sini. Apa ini? Sekarang di era sekarang itu handphone itu benda bertuah juga Mas Anies. Kita terlalu tergantung sama yang namanya handphone. Dan itu yang tadi membuat kita lemah juga. Karena kita merasa bahwa itu segala-galanya. Bahkan kalau misal Mas Anies lah ketinggalan HP di rumah. Itu kan pasti udah bingung kan. Itu yang kemudian membuat sebenarnya malah benda ini yang membuat kita lemah kan. Iya. Tadi aspek fitrah kita sudah kita gadekan dengan kecenderungan kita sudah kita gadekan dengan sesuatu yang dia sendiri pun nggak bisa ngapa-ngapain loh. Bahkan yang buat itu manusia. Buat itu manusia. Itu yang kemudian
kenapa kita harus punya kesadaran bahwa ada loh sesuatu yang bisa kita bergantung dengannya dan itu tidak pernah ada keputusasaan di sana. Sekarang gini Kiai, kalau tadi kan menyebutkan bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Kan butuh cara atau butuh proses yang luar biasa itu. Nah iya. Nah misalkan nih, ini kan masih ada teman-teman mahasiswa kan banyak bingung nih. Apakah juga belajar ini, entah di kampus, di pesantren atau dimanapun itu, bagian dari proses untuk tadi, biar kita bisa bergantung kepada Allah. Gini, ada satu guru saya itu ngajari gini. Kalau tentang bagaimana cara itu semuanya yakin udah tahu betul. Ya tobat atau apa. Problem orang sekarang itu bukan bagaimana caranya. Kesadaran dirinya. Kesadaran dirinya. Kita udah tahu kalau HP itu punya potensi mengikat kita. Ya. Tapi mau sampai kapan kamu nggak mau sadar bahwa HP itu mengikat dirimu? Apa gunanya semua literatur, pemahaman, ajaran, kalau kita sendiri nggak pernah punya kesadaran untuk ke sana. Kita tahu namanya dosa itu ya ini, yang boleh ini, yang nggak boleh ini. Tahu semua. Tapi mau sampai kapan, selama kalau kita nggak sadar, yang mau cara apapun nggak akan bisa. Iya. Nah problem penyadaran ini itu yang terkadang mohon maaf, Tuhan terpaksa kemudian dalam bahasa kita menyakiti kita dengan stres. Iya. Menyakiti kita, yang seakan-akan menyakiti kita loh ya. Dengan kemudian HP ini rusak. Iya. Dengan mungkin apa banyak lah. Banyak cara Tuhan untuk bisa menyakiti kita dalam bahasa kita. Itu gara-gara kita nggak sadar. Nah, karena Allah tuh gini, saya masih ingat itu di Quran lah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humudz dzalimun. Jadi janganlah kau, tapi jangan tanya surat apa, saya lupa, tapi saya nggak hafal Quran, jadi saya ceplak kuai. Janganlah kau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Konsekuensi lupa kepada Allah itu apa? Dia akan lupa diri. Coba, dalam wacana-wacana orang yang akademis itu, lupa diri itu konsekuensinya apa? Lupa diri itu konsekuensinya apa? Ya mungkin kecerobohan. Iya, merusak dirinya Iya, sendiri. merusak diri sendiri. Menyakiti dirinya sendiri. Padahal Allah kan nggak minta ya. Iya. Maka konsep kesadaran itu yang paling harus kita tanamkan. Terutama anak-anak muda itu problem kesadarannya itu minim. Ya, ya. Alah aku umurku dawa. Iya. Aku Bisa sehat. tobat lah. Ingat ada konsep yang Allah berikan. Ada titah agama yang Allah ajarkan kepada kita. Sesuatu yang tidak mengenal sadar nggak sadar. Mati masalah. Iya. Mati nggak butuh kesadaran. Allah nggak butuh alasan untuk mematikan orang kan. Dan Allah nggak butuh permisi ya istilahnya. Permit ya, minta izin untuk mematikan orang. Saya itu contoh ada pelajaran-pelajaran kecil yang saya terima di pesantren. Bahkan di sebelum pesantren malah. Zaman masih di mondok-mondok TPQ diniyah di kampung itu. Sampai sekarang itu ajaran tauhid sederhana. Kita diajari oleh guru kita ngaji itu bahwa yang qadim hanya Allah. Selain Allah itu apa namanya? Hadis. Ya, muhdas ya. Suatu yang baru. Bahkan saya masih ingat kabeh sing anyar kuwi mesti rusak. Kan itu. Kabeh kullu muhdasin apa saya lupa istilahnya. Semua yang dikatakan baru yang bukan qadim itu pasti rusak. Nyoba kalau ini kita sadari. Kita enteng, minimal enteng. Contoh HP rusak. Ya wis ini barang anyar kok. Termasuk manusia kan itu barang anyar. Nah iya. Kalau itu kan enak, nggak begitu. Ya mungkin ada eman, ada itu. HP rusak. Ya HP ya rusak, HP gak rusak ya malah repot gue. Oke gak loro ya bingung kok. Kok gak loro ya aku. Jajan malah. Itu memang betul kadang. Oh iya, aku kudu loro barang. Ini untuk kesadaran. Nah, aspek ini loh untuk kita baru muncul tuahnya ya kalau kita kemudian kembali ke elemen yang paling mendasar itu. Atau jangan kita itu disadarkan oleh Allah pas waktu dijatuhkan tadi, ketika lagi don-donnya. Iya, biasanya caranya gitu. Tapi kan harus rumangsa waras kan repot itu. Balik meneh ya. Lagi bokek akhir bulan, ujuk-ujuk waqiah. Ujuk-ujuk duhanan. Salat malam. Mun awis tanggal 6, duhan wis ora. Itu tambah gila malah itu. Jadi kita anggap sakit, tapi itu adalah kesadaran diri kita. Itu tuah kita muncul itu. Tapi kalau kita merasa sudah sembuh, itu mulai gila kita. Dan Ghazali itu bagus dalam kitab Minhajul Abidin itu. Tahu betul psikologi manusia itu seperti itu. Manja kalau dengan Tuhan itu. Nah lagi stres, Tuhan dicari-cari. Tapi nek wis mulai rumangsa wis padang atine wis jembar itu,
sudah seakan-akan masalah Nggak butuh, ya. masalah sudah terurai itu, Iya. seakan-akan nggak butuh. Ghazali itu persis di mazhab itu mentreatment. Kalau bisa ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu, Ya. itu jangan terlalu menfosir, jangan show off, jangan terlalu Berlebihan, subhanallah, di manage itu. Karena apa? Nafsu itu kalau nggak di manage, ya semangatnya cepet, malasnya juga cepet. Nah, manage itu yang kemudian sulit. Nah, kenapa? Memanage itulah untuk menjaga tuah kita. Orang sufi mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu menjaga tuah. Oke, ya. Istiqomah itu menjaga tuah agar kewarasan kita itu tetap terjaga. Jelas lah rata-rata orang kemudian orang menggantungkan sesuatu di luar dirinya itu pasti orang yang dalam tanda kutip nyuwun sewu ya, yang nggak waras. Termasuk sholat itu juga menjaga tuah kayak. Ya sholat menjaga tuah, apalagi sholat itu dalam bahasa tasawuf mi'rajul mukmin. Dia adalah server utama kita untuk bisa connecting dengan Tuhan tanpa pakai data, ya, tanpa bayar, hanya sekedar menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba. Maka saya sering sering merespon teman-teman kalau kan sholat saya nggak khusyuk. Ya enggak apa-apa, yang penting sholat toh. Terkoneksilah dengan Tuhan. Di aspek ini untuk menjaga tuah itu. Ya, nah tadi tentang manusia bertuah nih Pak Yai. Kan tuah itu berarti bisa dibilang bahwa semacam kebijaksanaan dalam diri kita ya. Ya. Terutama tadi kan bagaimana manusia itu mengarahkan potensinya itu kepada kebaikan sih dan kebermanfaatan ya. Kalau seperti itu kan kita terkadang kan itu tadi nggak sadar juga. Nah gimana biar kita itu mencapai kesadaran itu Pak Yai? Kan kadang ada orang yang mungkin tadi sudah tahu, sudah paham lah yang benar yang salah. Nah kesadaran itu apakah dibiasakan misal dengan merutinitaskan hal-hal kecil atau gimana itu Pak Yai? Ya memang problem kita itu di aspek penyadaran itu. Jadi kalau ditanya apakah bisa merubah, bisa itu kan perilaku. Maka makna dari Rasul mengatakan bu'istu liutamima makarimal akhlak atau dalam riwayat yang lain dikatakan mahasinal akhlak. Itu karena apa? Karena manusia itu naik turun itu. Ya, berarti kan dari ahsan takwim bisa punya asfala safilin. Jadi maka ada perubahan. Nah, merubah ini itu yang tidak semuanya bisa. Mampu. Bukan berarti nggak bisa. Semuanya bisa. Tapi kan posisinya masing-masing ya. Ada satu kemauan atau tidak, mampu atau tidak. Semuanya bisa. Kadang kan kita lihat orang-orang alim, wah, iya kok iso ngono ya. Aku kok ora iso. Itu pernyataan itu orang yang sudah mematikan daya mampunya sendiri. Ya kabeh iso. Mereka juga kakinya sama dengan kita. Allah tidak membeda-bedakan penciptaannya. Situ punya akal, kita punya akal. Situ punya hati, kita punya hati. Kadang itu enaknya orang kan pengen yang dilihat itu enaknya dok. Iya, nggak tahu prosesnya bagaimana ya. Orang udah diceritain prosesnya. Alhamdulillah nggak usah lah. Nah, itu menjadi problem. Bagaimana kita bisa merawat tuah-tuah ini kalau kemudian hidup itu hanya sekedar nyantai-nyantai seperti jargonnya anak-anak muda itu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga ini sopo, surga ini mbahmu, kan aneh itu, nggak mungkin lah. Oh hidup itu berproses. Ya, artinya kan butuh tirakat untuk menjalani hidup ya. Pak Yai, ini kita jeda dulu ya Pak Yai, karena sudah lewat iklan.
Pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar RDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Tajuddin Arafat dan Mas Aldi. Pak Yai, tadi kita ngomong tentang manusia bertuah. Ini kan menarik karena hari ini kan banyak orang yang punya tuah tapi tidak dalam dirinya, tapi di luar dirinya. Ya. Ada benda-benda bertuah, kemudian ada yang menggantungkan orang lain. Misalkan mohon maaf orang miskin dengan orang kaya, orang pejabat dengan rakyat, itu kan saling ketergantungan kemudian mengambil tuah gitu kan. Nah sekarang begini Pak Yai, ketika kita pengen tadi, berarti kan harus ada kesadaran. Ya. Sadar dulu kemudian potensinya dilanjutkan. Cara yang paling efektif untuk kita anak muda itu bagaimana? Apalagi anak muda kan punya semangat yang tinggi, punya jiwa yang menggelora itu kan. Mengarahkannya gimana? Oke. Salah satu elemen yang paling mudah untuk kita ya membangkitkan kesadaran diri kita itu adalah apa ya? Kalau dalam ilmu psikologi itu ada orang psikolog kan? Ada kalau di dakwah itu kan ada bimbingan konseling ya. Nah, itu salah satu elemen yang paling mudah yang itu dipraktekkan di anak-anak kecil. Itu apa? Ini mirroring ya dalam bahasanya. Mirroring. Ya. Apa Mas Aldi mirroring? Copying atau mirroring. Dia meniru. Oh memberikan teladan gitu? Iya, itu paling mudah. Kadang kalau kita kemudian berpikir tidak semuanya orang punya kapasitas daya untuk berpikir kritis kepada dirinya kan. Iya. Paling sederhana itu mirroring, mencontoh. Contoh. Mencontoh. Maka kenapa dalam agama kita itu mengambil uswah, mengambil teladan itu di Quran kenapa cita-cita itu banyak? Karena kita diminta untuk belajar dari situ. Fa'tabiru ya ulil albab. Mikiro sendi utek bahasanya itu. Sadarlah bahwa perilaku yang kamu lakukan sekarang itu sudah ada sama dengan dulu. Maka kemudian ada bahasa faktusil qasasala alakum yatafakkarun atau yatadakkarun. Jadi ceritakanlah satu kisah agar mereka mau berpikir, mau merenung. Dengan cara apa? Menduplikat ya. Atau merefleksi. Ya, refleksi. Merefleksi sesuatu. Kok aku gak bisa ngono? Kok aku gini? Contoh lah. Dalam bahasa kita, tombok hati itu kan bagian dari proses kita untuk menyadarkan. Ya. Dari elemen tombok hati yang ada itu, berapa itu? 5 kan? 5. Itu ternyata nggak mudah semua. Coba kita predeli satu-satu. Tombok hati nomor 1 apa? Maca Quran. Sakmanane. Faktanya kan saanane. Ya nak ono diwaca, nak ora ya diwaca kan itu. Ternyata kan nggak mudah untuk menginstal tuah kita melalui Quran, merefleksi kita atau kalau dalam bahasanya itu kalau dalam dunia permistikan ngubah keris itu ya ngarani nyepohke itu nggak mudah nyepohke diri kita dengan Al-Quran. Quran itu nggak mudah. Maca Quran sak maknanya aja. Maca Quran itu alhamdulillah apalagi sak maknanya. Ya, sulit, berat. Iya, nggak mudah. Apakah ketika nyoba contoh diri kita lah. Apa kita membaca Fatihah ke dalam sholat itu tahu maknanya? Atau hanya sekedar membaca Fatihah karena itu adalah rukun sholat? Sekedar baca itu Fatihah. PR bagi kita sendiri untuk menyadarkan. Ternyata Quran itu, karena Fatihah itu ada doa-doa yang harus kita jaga dalam sholat kita. Dan itu juga punya tuah sendiri Pak Yai. Tuah sendiri, apalagi kemudian faedah dan fadilahnya Fatihah seperti itu. Nomor 2 apa? Maca Quran sama anane, kemudian kudu weteng ingkang luweh. Ya. Sopo sih wani ngelehne? Kenapa Muharram itu identik dengan puasa? Ya, banyak Karena orang mengasah tuah. Selama 1 tahun kita sudah pernah diasah di Ramadan. Iya. Betul. Sawal niyeng titi miyeng. Berkarat lagi. Dengan pelampiasan hawa nafsu. Dan ingat, suplemen nafsu itu paling utama adalah daya konsumsi kita. Iya. Yang mungkin pernah kita bahas Mas itu ya. Bahwa kenapa nafsu itu bisa tunduk dengan cara dibakar, dilaparkan. Bukan disiksa, dilaparkan. Dibahas ketika puasa kemarin, Pak. Kalau nggak salah itu pernah itu. Nah kita Syawal jebol nih. Balas dendam. Bahasanya kalau dalam bahasanya Israel itu Iron Dome-nya jebol. Kalah hampir rudal-rudal itu. Iya. Jebol semua, gagal semua. Proses pemurnian pengasahan tuahnya gagal lagi. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dicepukan lagi.
Apa kurang sayangnya Tuhan dengan kita itu? Itu aja. Dan saya kira siapa yang mau wani ngelah itu, kudu weteng ingkang luwe. Kalaupun enggak puasa lah, enggak apa-apa. Tapi kemudian sadar dalam konsumsi. Menjaga makanan. Apa yang kamu makan itu sudah kamu perhitungkan atau enggak? Kamu makan itu karena keinginan apa karena kebutuhan? Karena kalau hanya sekedar keinginan, orang sekarang dulu orang fenomena sakit itu karena kurang makan. Maka fenomena zaman dulu orang makan gedebok ya, makan daun apa, makan apa yang dia ada di masyarakat itu. Bahkan Sampai tikus juga dimakan ya. Cerita wayah gudeg, kenapa gudeg itu enak? Karena tingkat bolak-balik gue. Karena gak ada makanan itu. Jangan nget-ngetan ya. Jangan nget-ngetan. Itu filosofinya orang dulu kan sulit makan. Iya, kalau Dia sekarang sakit. kebalikannya. Kalau sekarang orang sakit karena Banyak makan. banyak makan. Maka ada jenis penyakit yang elitis. Apa itu tadi? Kolesterol itu elitis. Kamu kena kolesterol itu bangga. Karena terlihat bahwa kamu itu makmur. Iya. Orang sejahtera itu karena kolesterol kan. Diabetes, orang-orang makmur itu. Diabetes. Nah loro mau apa? Busung lapar. Kemudian sakitnya karena kurang gizi misalnya. Tipe Atau yang paling ngenes iki ya, darah rendah. terendah. Itu mesti wong kiri itu. Kata mangan daging, pakani sate waras langsung. Tapi kalau darah tinggi, wah itu elitis itu. Jadi kalau kamu pas praktek, aku kena darah tinggi, wah keren itu. Makmur uripem itu. Fenomena berubah. Tantangan untuk mengasah tuah gagal lagi. Iya. Nomor 3. Ombak itu wacokan sak maknane kudu tenggang lo suwe, kemudian Wong kang soleh. ini yang itu agak akhir itu. Salat wengi lakonono. Lah apa meneh salat wengi lakonono, main HP lakonono ya iya. Nganti wengi, nganti isu. Nganti wengi lakonono. Ini tuah lagi yang kita gagal. Tuhan mungkin nggak butuh sholat kita dalam artian kita mungkin cukup 5 kali sehari. Tapi kalau kita mau mengasah dimensi koneksi kita dengan Tuhan, Tuhan nggak cukup hanya 5 kali sehari. Nah, Tuhan kasih ruang dalam diri kita waktu malam. Kalau saya kemarin di Idul Hijjah itu kan orang banyak bercita-cita pengen haji. Saya sering itu kalau pas ada kajian itu kita nggak usah bersedih hati. Arafah itu kemuliaannya tidak hanya orang yang wukuf di sana. Rasul sudah mengatakan afdalu doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik itu doa di hari Arafah, bukan di tempat Arafah. Jadi di sini doa sama dengan. Kalau di sana ada jaminan tempat mustajab, di sini ada jaminan hari-hari yang mustajab, ruang-ruang yang mustajab. Sama, nggak ada problemnya. Jadi jangan meri sama orang yang haji. Dan ya sama aja. Kamu di sini di hari Arafah doamu ya mustajab, orang di sana wukuf Arafah juga mustajab. Ingat, itu kalau nggak kesadaran nggak bisa. Maka sholat. Nomor 3, apa itu? Kok malah melulat nomor 4 mau Quran sama anane kudu weteng ingkang luwe, salat wengi kumpulono, salat wengi lakonono, kemudian itu nomor 5. Lagi kok malah goblok dadak kabeh iki. Apa yang satunya itu? Masih mana? Yang nomor 4, nomor 4 apa? Zikir kang suwe. Ya, zikir kang suwe. Zikir suwe. Kita habis sholat berapa detik kamu gitu? Langsung pelencing. Iya, tapi ada istilah di pesantren apa? Apa? Enggak, bahasanya ini. Bila wirdin, kakirdin itu. Maksudnya orang yang tanpa wiridan itu seperti kera. Langsung loncat gitu aja. Saya lupa istilahnya orang-orang pesantren itu. Ya bila wiridin kakirdin. Kalau nggak wiridan ya seperti kera langsung bar mencolot, rampung mencolot itu. Yang terakhir ini yang paling potensi untuk kita bisa lakukan. Kumpulono, wong kang soleh kumpulono. Wong kang soleh kumpulono. Ini paling mudah. Itu pun hanya berapa orang yang mau menempel dengan orang-orang yang soleh. Padahal paling ini mudah. Yang saya maksud tadi dengan reflektif, mirroring, keteladanan. Ini. Maka saya masih ingat ada satu ulama, dia itu sering sowan kepada gurunya, hanya ingin mengatakan bahwa sekedar memandang wajah guruku itu sudah bisa mengoreksi kualitas agamaku. Sudah memberikan dampak kepadaku. Nyoba jenengan weruh kenapa filosofinya orang-orang kita itu suka macam poster-poster para ulama. Karena nyawang tok nyoba kan fotone
ulama wali songo ngono ngene. Kayak pisau-pisau ning ruangan kono isin ora. Iya. Ya gak penak delok gitu kan. Itu bagian dari kontrol kesadaran kita. Kalau nggak ngono, ya lupa diri semua. Iya. Nah, lupa diri itu yang menghancurkan diri kita. Berarti besok Yang saya merusak tuah kita. besok tak pasang fotonya jenengan gitu. Jangan. Nanti kalau terlalu bertuah bahaya. Ya, berarti kan kita harus tadi ya berefleksi ya Pak ya. Terutama kan paling mudah. mungkin kalau orang-orang sekarang itu dia itu refleks tapi nggak reflektif. Ya. Refleks itu gampangannya dia itu spontan. Ada sesuatu yang lagi viral nih, ikut-ikutan. Gampangannya kalau sekarang itu anak-anak sekarang itu suka ngikutin standar TikTok gitu ya. Ya pokoknya TikTok itu segalanya lah. Oh TikTok ngomong gini ya berarti benar gitu lah. Nah tapi dia nggak reflektif. Kira-kira benar nggak ini gitu. Ada asas manfaatnya enggak? Sementing rame atau apa. Itu ukuran jadi penting. Yang penting sekarang itu viral Pak Yai. Iya. Saya tuh teringat siapa ya? Cak Nun Pak ya. Gimana Pak? Jadi untuk menjadi manusia paripurna, manusia sempurna atau manusia bertuah, daya kita yang paling gampang ya keteladanan itu. Tadi ya nomor 5. Nah, dan itu sudah ada. Siapa? Ya Rasul kalau mau. Jangan yang serius-serius, gak kuat kita. Iya. Yang sederhana saja. Dan itu tercatat dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 2 aspek yang mungkin kita bisa untuk mengaktifkan daya tuah kita, terutama terkait dengan hubungan dengan sesama manusia atau hubungan relasi lah. Yaitu kata-kata ini kan sungguh telah datang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang bagi kalian, ya kan? Rasul min anfusikum dari jenis kalian. Nabi Muhammad itu seperti kalian. Ya juga makan, juga minum, tidur, ya nongkrong, ya tidur. Kadang ya seperti kalian inilah. Guyon. Kadang ya sedih, kadang ya bahagia. Sama min anfusikum. Beda kalau kamu tiru malaikat gak mungkin bisa. Tiru jin gak mungkin bisa. Tiru setan lebih serius malah Pak Dewi. Lebih somplak daripada setan nih. Jadi Rasul itu bagian dari kita, manusiawi. Karena yang anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Nah ini dimensinya. Azizun alaihi ma'anitum. Rasul itu selalu gelisah dengan apa yang kau derita. Aspek orang lain. Empati. Empati. Orang sekarang kan viralitas, gak butuh empati. Iya. Apa sudah punya, apa orang yang terkadang viral itu apa mesti nyaman? Kadang gak nyaman. Jadi empati. Simpatik itu loh. Azizun alaihi ma'anitum. Daya ini daya tua. Orang kenapa dihargai itu karena empatinya. Ya kan? Tadi apa guna orang berilmu, apa guna orang punya status sosial tapi suka meremehkan orang. Empati dalam bahasa agama kita adab. Akhlak. Ajine wong iku ning akhlake. Ya. Wong yang dalam visual kita, origin orang konok sandange kan itu kan. Dihormati karena sandang. Sandang itu dalam bahasa agama ya atribut perilaku kita itu. Azizun alaihi peduli. Maka nyuwun sewu, ini aspek ini yang mungkin beda antara perkuliahan dengan pesantren itu di sini. Pesantren titik tekannya aspek azizunnya itu empati, kemudian aspek akhlaknya ditonjolkan. Dan memang benar, dalam tradisi Islam itu, bahkan para ulama, aku belajar akhlak itu 20 tahun sebelum aku belajar ilmu. Karena ilmu itu gak kelihatan, ya. Tahu bodoh sama tahu orang ini bodoh sama gak bodoh dari mana? Nggak bisa. Banyak orang yang casingnya itu biasa, tapi ilmunya tinggi. Ya kan? Ya, nyuwun sewu ya. Banyak ulama-ulama kita, utama ulama-ulama yang memang ulama-ulama Jawa itu dari sisi face itu kan sama dengan nyuwun sewu tukang beca. Itu kan beda nih kalau kemudian pecinya dilepas, diganti apa? Diganti caping gitu ya. Kemudian bajunya, baju koko, sorbannya sarung dilepas, diganti katok cingkrang sekian, kemudian pakai kaos oblong, kemudian bawa pacul. Apa kelihatan nggak tuh orang alim? Iya. Enggak, ilmu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu laku. Akhlaknya. Akhlak. Empati itu menunjukkan akhlak itu. Itu satu. Harisun alaikum. Rasul itu tidak nyaman kalau ada orang yang apa? Yang nakal, yang jelek gitu.
Jadi kepeduliannya tidak hanya sekedar empati kepada kependeritaan orang, tapi juga kalau ada orang yang jalannya salah itu, bagaimana kemudian dibantu untuk bisa diluruskan jalannya. Bukan malah gabung tuh ya. Bukan malah joining kono itu. Dan semuanya itu dilengkap dengan bil mu'minina raufur. Apa itu? Kasih sayang. Rasul marah, iya tapi marahnya kasih sayang. Rasul nggak suka, iya nggak suka tapi nggak sukanya karena kasih sayang. Kalau kita kan enggak, marah karena memang marah. Allah itu punya sifat namanya Al-Jabbar. Ya kan? Yang artinya adalah maha memaksa. Al-Qahar. Maha otoriter kalau. Tapi ingat, Al-Qahar, Al-Jabbarnya Allah itu dalam Rahman Rahimnya. Orang tua kita itu kan ya marah. Kereng ya. Sampai terkadang kalau anak kecil, kamu mungkin juga pernah dulu kecil main kotor-kotor, kemudian kira-kira anak orang tua itu kalau ngedusi orang anak kecil yang kotor itu gebyur biasa gini atau dikosok-kosok. Dikosok sama si ceramai. Nah, diceramai, diikuni. Anaknya nyantai-nyantai, terima kasih ibu, gitu dah. Atau marah-marah? Marah-marah, karena dalam pandangan anak, orang tua, ibu ini itu kereng, ibu itu kasar gitu kan. Tapi ingat, kalau kita pakai perspektif orang tua, beliau terpaksa seperti itu karena apa? Karena sayangnya. Nah, kesadaran ini loh yang harus kita bangkitkan. Kita mungkin tanpa sadar hobinya maksiat. Bahkan sengaja maksiat. Tapi kenapa kita diminta taubat oleh Allah agar fitrah kesadaran itu tidak terlalu ditumpuki oleh hal-hal yang nggak penting sehingga kemudian kita lupa diri. Dan lupa diri itu ayat tadi mengatakan faulaikumudz zalimun. Itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yang menjerumuskan dirinya sendiri. Maka Muharram itu momentumnya memang reflektif. Iya, reflektif. Rasa syukur, rasa berterima kasih. Ini yang jarang-jarang dipahami. Muhasabah. Maka peristiwa-peristiwa Muharram itu kan peristiwa istimewa. Kalau jenengan buka literatur itu kan di Muharram itulah Nabi Adam diterima tobatnya. Di Muharram itulah Nabi Nuh terselamatkan dari banjir bandang. Di Muharram itu Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Di Muharram itu Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan itu. Di Muharram itu Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa beserta Bani Israel diselamatkan. Maka kemudian kenapa tanggal 10 Muharram itu oleh orang-orang Yahudi itu berpuasa. Sebagai apa? Rasa syukur. Ini catatan lagi. Rasa syukur itu tidak kemudian mengeksploitasi. Rasa syukur itu berpuasa. Istighfar. Bukan malah party-party atau apa? Itu. Ada cara yang lain untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Apa? Berpuasa, bersedekah. Ya party-party itu niatnya ya bersedekah. Tapi karena kemudian orientasinya ke dirinya sendiri, ya nggak jadi bersyukur namanya. Gitu. Kan gitu problemnya di sana. Maka Rasul tahu itu. Ini karena ada teman-teman mahasiswa, kita kasih waktu untuk mereka bertanya Mas kalau Adi. ada yang dimusyawarahkan. Monggo teman-teman yang mau bertanya silakan bisa mengacungkan tangan. Ya, perkenalkan nama saya Ismi. Nggih. Pak Ismi. Dari mana, Mbak? Dari Kudus, Pak. Oh, dari Kudus. Rumahnya dari mana? Kudus. Rumahnya di Kaliwungu. Kaliwungu. Nggih. Nah, mungkin mohon izin ya Pak Yai ya. Kalau saya tadi kan langsung refleks menyangkutkan dengan kehidupan mahasiswa. Di mana mahasiswa sekarang itu lebih condong seperti ketergantungan AI. Seperti saya sendiri contohnya. Nah, itu padahal kan kalau dari saya sendiri itu saya sadar saya punya potensi di bagian ini dan saya mampu memaksimalkannya. Akan tetapi ketika beberapa kali tuh saya lebih memilih mending ada AI kok, mending AI aja kayak gitu kan. Nah, itu bagaimana sih cara kita supaya kita tidak ketergantungan dengan AI itu. Dan mengenai tentang handphone tadi, kan tadi sudah disinggung sama Mas Aldi juga tentang kita itu sekarang juga ketergantungan dengan handphone. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa kalau kita meninggalkan handphone sedikit saja, itu kita ketinggalan informasi. Nah, itu bagaimana Pak Yai? Dilema ini beliau. Karena mohon maaf Pak Yai, saya itu beberapa kali itu saya sengaja meninggalkan handphone. Karena
saya juga tidak ingin ketergantungan dengan handphone. Cukup 2 hari, 3 hari itu saya sudah dicari banyak orang ke rumah. Utangnya banyak jadi Iya. Terima kasih Pak Yai. Ya, terima kasih. Ini menarik ini Pak Yai tentang AI dan tadi handphone itu biar tidak ketergantungan. Gini, saya kembali ke aspek yang paling awal tadi ya, bahwa manusia itu memang ketergantungan itu manusiawi. Condong itu manusiawi. Condongan Nggak manusiawi, salah, saya nggak oke. menyalahkan itu. Ya. Ya, condong itu manusiawi. Yang tidak manusiawi, yang kemudian menghilangkan dimensi tuahnya manusia itu adalah ketika ketergantungan itu over ya. Lebih berlebihan. Over sehingga melupakan diri kita. AI itu kita tidak bisa tolak. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Ya kan? Nggak bisa kita tolak. Problemnya adalah apakah kita punya perangkat diri kita untuk mentreatment diri kita beradaptasi dengan AI. Atau kita kemudian tergantung oleh AI itu masalahnya. Selama ini, contoh sederhana. Saya sering mengatakan gini, teknologi kita nggak bisa tolak. Kita nggak terima, mau terima nggak terima ya teknologi itu berkembang. Ya, media itu berkembang. Ya. Pertanyaan sekarang adalah apakah manusia dalam dirinya sudah siap menerima perkembangan itu? Atau kita itu masih settingan tahun 90 atau 2000 awal, tapi teknologi sudah settingan 2023, 2025. Contoh sederhana, pengalaman saya, ngajar sampai sekarang itu, saya ngajar dengan online itu nggak nyaman. Saya nggak akan menyalahkan Zoom-nya, saya akan nggak akan menyalahkan Gmeet-nya, Google Meeting itu. Saya menyalahkan adalah kesiapan manusianya menerima arena ruang itu. Iya. Faktanya, ketika saya kuliah online, itu kalau dalam bahasanya bullshit semua. Saya ditanggap kayak orang ngomong sendiri. Iya. Saya gagal mentransformasi. Katanya teknologi bisa memfasilitasi pengetahuan. Tapi malah kenapa mempertontonkan kebodohan-kebodohan orang itu? Karena apa? Teknologinya jalan, tapi kesadaran kita dalam menghadapi teknologi nggak jalan sama sekali. Kalau saya bisa istilahkan ke teman-teman itu, ini smart mobile, smartphone. Tapi yang pakai adalah stupid people, kan kita repot. Apa gunanya canggihnya ini kalau kita sendiri tidak mampu mengendalikan ini? Nah, problem AI itu di sana. AI-nya nggak bisa kita. Tapi bagaimana kemudian apa butuh kita terhadap AI? Karena AI juga bisa didesain kok, bisa bukan dikadali ya, tapi bisa dimanfaatkan sesuai kepentingan kami. Saya masih butuh AI. Malah saya kan lebih mudah bagi saya untuk AI. Karena saya bisa tahu arena peta perkembangan riset yang sudah ada. Tapi berarti kemudian saya terikat dengan AI. Nah, orang yang kemudian daya dirinya, tuah dirinya itu nggak ada, kemudian menggantungkan pada tuah di luar dirinya. Sekarang kan yang bertuah itu kan ya teknologi itu ya. Ya keris kalah dengan teknologi. Nyoba kamu Israel main keris-kerisan kalah itu sudah. Nuklir mainnya, rudal balistik mainnya. Tapi kalau kita sendiri nggak bertuah, maka satu, cheating itu terjadi. Palsu-palsu itu, kepalsuan-kepalsuan itu terjadi. Karya yang seakan-akan ilmiah, tapi di dalamnya palsu semua. Saya dosen kan, kalau uji munakosa kelihatan sekali. Ini narasimu narasi ChatGPT. Karena apa? Tidak mempresentasikan wajahmu. Minimal apa yang kamu paparkan itu tidak mempresentasikan tulisanmu. Ini bohong semua. Kan akhirnya kamu nggak ada harganya itu, nggak bertuah. Artinya malah nggak bertuah ya. Maka tawarannya adalah naikkan grade dirimu sendiri. Dengan apa? Ya belajarlah. Belajar. Grade-mu dinaikkan. Bahwa kamu yang menguasai teknologi. Kamu yang berdesain teknologi. Jangan kemudian termakan dan terkonsumsikan oleh teknologi. Nah, ini manusia seperti ini. Jadi kamu itu sedang dijajah oleh teknologi itu oleh orang-orang yang lain. Itu PR. Ya, jadi biarkan teknologi berkembang, kita tetap harus jadi smart people. Jangan hanya smartphone for stupid people. Lah repot itu. HP-mu apa sih api-api gue? Apple, Mac, buat apa?
Podo-podo gimbalang asu lho iso kabeh. Betul Itu sekali. maksud saya ini. itu. Karena kan AI kan sebenarnya kan tools juga kan itu Pak Yai. Iya Dan- dia nggak apa-apa, dia natural saja. Kita yang harus menghiasi, kita harus mengontrol, kita punya gas, tapi juga ingat kita juga punya rem, punya kontrol dan seterusnya. terkadang apa teknologi begitu canggih tapi manusianya nggak Nggak canggih, canggih juga sama gitu. sekali. Kan karena itu kan tools ya gambarnya kayak mungkin gergaji mesin lah. Iya. Gergaji mesin itu bisa buat motong pohon kalau orangnya mikir. Nah, Tapi bisa juga dia cuman buat pakai apa motong yang kecil-kecil itu kan kayaknya terlalu iya. remeh Sama, gitu loh. ya, Apa persis. AI kan Teknologi juga itu seperti apa itu. itu? Pisau itu untuk ibu rumah tangga banyak manfaatnya. Nah, Tapi pisau kalau dipegang perampok ada manfaatnya. Deh. Ya, tapi Sama-sama negatif. pisau, sama-sama EA. Tergantung penggunanya. Nah, user itu kita. User itu kita. Berarti kemana kita harus membangun kesadaran diri, Pak. Iyalah, haruslah. Masa kita kemudian kalah dengan teknologi kita sendiri, kayak konyol toh. Nanti fit dari kelas asfali minan nar repot itu. Kalah dengan teknologi kita itu sendiri. Oke. Mungkin terakhir itu nyinggung ya, soal apa tadi HP. HP nggih, nggih. Gini, makna ketergantungan itu adalah kalau tanpa HP, kemudian kita contoh sederhananya gini, kamu dicari orang, itu kalau nggak dicari itu selama dicari itu bermasalah enggak dirimu? Selama pas dicari kemudian ketemu kamu nggak, tapi punya masalah serius sudah? Enggak, biasa aja kan? Ya udah, kadang perlu seperti itu. Ya, ya. Perlu apa ya? Kali-kali HP dimatiin berarti. Kayak golek aku apa? Sama dengan orang ini. Saya tuh ada cerita siapa ya? Seorang sufi, saya lupa namanya. Abu Yazid kalau nggak salah. Abu Yazid itu ada seorang temennya, seorang ulama juga, mau cerita ke Pak Abu Yazid. Saya mau cerita tentang sesuatu tentang dirimu. Ini Abu Yazid itu dikatakan oleh orang. Abu Yazid, oke. Saya mau dengar tapi dengan syarat, apakah cerita itu, menurutmu cerita itu benar apa salah? Gak salah. Oke. Kira-kira kalau saya dapat cerita itu ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Ya wis kasih cerita. Biarkan itu seperti itu sendiri. Kadang itu perlu. Ya. Jadi jangan kemudian sok tahu banyak informasi. Kadang itu orang perlu enggak tahu informasi. Berarti membatasi diri penting, Pak. Perlu. Perlu penting. Ya karena tadi banjir informasi kalau kita nggak punya kesadaran, kita bukan malah bisa mengantar informasi, tapi jatuhnya malah terbawa arus informasi Tenggelam. itu. Tenggelam. Akhirnya ya jadi kayak pasar. Apa sing ketok dibahas kabeh. Israel ya dibahas. Ano apa lagi sing rame itu jasa palsu ya dibahas. Kamu itu ikut-ikut ngapain? Gak ada urusannya kamu itu. Saya lagi kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah itu kadang kita perlu yielding. Yielding itu apa ya? Menarik diri dari keramaian. Ya. Itulah kadang butuh ngopi-ngopi tok ya cukup dengan manfaatnya. Untuk bahwa oh ternyata sunyi dalam keramaian itu Nikmat sekali. ada nikmatnya. Iya, iya. Ada nikmatnya. Saya kira itulah. Oke, Pak Yai, Mas Aldi, Ya, ini Allah karena alam. waktu ini ya. Iya, Mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bertuah. Monggo, Pak Yai. Untuk menjadi manusia yang bertuah pada prinsipnya adalah saya berangkat dari ayat yang tadi disampaikan ya. Janganlah kita lupa kepada Allah. Elemen sederhananya adalah kalau memang belum bisa maksimal kita merasa dia melihat Allah, setidaknya kita sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Bahwa gerak kita itu tidak sepenuhnya karena kita sendiri. Nah, tuah yang kita ingin jaga itu adalah bagaimana kita senantiasa dalam kewarasan, kesadaran ilahi yang itu bisa menyelamatkan kita dari arus keramaian-keramaian yang seperti ini. Tergantung itu, menggantungkan sesuatu pada yang lain itu natural, boleh saja. Asal apa yang kita gantungkan, apa yang kita untuk bergantung itu adalah sesuatu yang memberikan dampak positif kepada diri kita. Saya masih ingat pandangannya Ibnu Hazm itu mengatakan, jika kita belum bisa melakukan kebaikan dengan kesadaran diri kita, ada satu jalan yang paling tepat untuk kita bisa berbuat baik. Tirulah Rasulullah SAW. Itu sudah pasti baik. Kalau kita belum bisa baik karena kesadaran kita, maka latihlah kesadaran itu dengan cara meniru Rasulullah SAW. Saya kira itu matur suwun. Oke, matur suwun Pak Yai, sudah rawuh dan memberikan ilmu. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Cukup ya? Oke, pemirsa MJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan para jamaah ini dari teman-teman mahasiswa
UIN Sunan Kudus. Terima kasih sudah rawuh dan ikut ngopi ke kita. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.